Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Dina Maulia Lorenza, mahasiswi Universitas Jambi, program studi pendidikan guru sekolah dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Kalian tahu nggak sih apa itu radikalisme? Radikalisme adalah paham yang bisa mempengaruhi kondisi sosial politik suatu negara. Dalam konsep sosial politik, radikalisme adalah suatu paham yang menghendaki adanya perubahan, pergantian, dan penjebolan terhadap suatu sistem. Masalah radikalisme saat ini memang sudah marak terjadi di mana-mana, termasuk di Indonesia sendiri. Pengaruh radikalisme yang merupakan suatu pemahaman baru yang dibuat-buat oleh pihak tertentu mengenai suatu hal seperti agama, sosial, dan politik seakan menjadi semakin rumit karena berbaur dengan tindakan yang cenderung melibatkan kekerasan. Berbagai tindakan teror yang tak jarang memakan korban jiwa seakan menjadi cara dan senjata utama bagi para pelaku paham radikal dalam menyampaikan pemahaman mereka dalam upaya untuk mencapai suatu perubahan. Ada beberapa faktor yang melatar belakangi munculnya paham radikalisme. Yang pertama, faktor pemikiran. Radikalisme dapat muncul dan berkembang karena keyakinan jika segala sesuatunya harus diubah ke arah yang kelompoknya inginkan, sekalipun harus menggunakan cara kekerasan. Yang kedua, faktor ekonomi. Radikalisme bisa dipengaruhi oleh faktor permasalahan ekonomi, karena manusia akan berusaha sekeras mungkin untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang ketiga, faktor politik. Radikalisme bisa muncul dan berkembang ketika sekelompok orang merasa pemerintah negara tidak adil kepada rakyatnya atau hanya memperhatikan segelintir kelompok saja. Lalu yang keempat, faktor sosial. Radikalisme dapat disebarkan dengan mempengaruhi pemikiran orang lain, terlebih lagi jika orang tersebut berpikiran sempit dan mudah percaya kepada pihak yang membawa perubahan ke dalam hidupnya. Yang kelima, faktor psikologis. Radikalisme dapat tumbuh dan berkembang dalam diri seseorang yang memiliki berbagai permasalahan, rasa benci, serta dendam, sehingga berpotensi menjadi radikalis. Yang terakhir, faktor pendidikan. Radikalisme dapat muncul di berbagai tempat, termasuk sarana pendidikan. Radikalisme bisa dengan mudah disisipkan dalam pengajaran. Dalam hal ini, tentunya bukan hanya kalangan pemerintah yang harusnya mengambil bagian untuk mencegah dan mengatasinya. Namun, seluruh rakyat harusnya juga ikut terlibat dalam usaha tersebut, terutama kaum pemudi-pemuda. Hal ini dikarenakan kaum pemudalah yang nantinya merupakan generasi penerus bangsa, sekaligus menjadi ujung tombak untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan radikalisme. Yang paling mencolok untuk dapat mengambil peran dalam mengatasi masalah ini ialah generasi muda seperti halnya mahasiswa yang merupakan agen perubahan bangsa. Di samping itu juga, anak-anak yang masih dalam tahap pembentukan kepribadian sehingga memerlukan bimbingan khusus dari orang tua, tentunya agar nantinya tidak terseret dalam paham radikalisme, karena paham-paham radikal seperti terkadang berada di lingkungan terdekat kita yang sering kita jumpai. Jadi, kewaspadaan ini juga menjadi tanggung jawab seluruh masyarakat Indonesia agar masyarakat Indonesia dapat terbebas dari paham-paham yang sangat mempengaruhi ini. Sekian dari saya, Dina Maulia Lorenza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.